Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah dimaksudkan untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Dalam berhijrah, banyak tantangan yang dilalui oleh sang Rasul. Dalam buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad volume 1 yang disusun oleh Munawar Khalil, ketika di Makkah pun sang Nabi berdakwah dan bertablik selama 10 tahun pada penduduk asli Makkah. Mengutip kisah Nabi Muhammad SAW oleh Ajen Dianawati, setelah berlangsungnya peristiwa Isra Miraj, dan Nabi SAW kembali ke Makkah, banyak pengikutnya yang tidak mempercayai beliau. Bahkan, banyak yang memilih untuk murtad dan menganggap Rasulullah SAW gila. Lain halnya dengan Abu Bakar yang justru percaya dan selalu membenarkan perkataan sang Nabi. Kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin memuncak. Mereka tak segan menghentikan sang Nabi dengan iming-iming harta. Meski begitu, usahanya gagal. Mereka tidak dapat menghentikan Rasulullah SAW dalam menciarkan agama Islam. Tak kenal lelah menghentikan Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin kejam terhadap beliau dan para pengikutnya. Mereka bahkan tak segan mengusir kaum muslimin dari kota Makkah dengan harapan Rasulullah SAW berubah pikiran. Sikap keji kaum kafir Quraisy inilah yang menyebabkan Nabi SAW untuk membawa kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Perjalanan tersebut mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Anif Sirsaeba dalam bukunya Agar Kekayaan Dilipatkan dan Kemiskinan Dijauhkan juga menceritakan bagaimana kejamnya kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW beserta dengan para pengikutnya. Kaum kafir Quraisy juga mengancam akan membunuh dan mencincang hidup-hidup Nabi Muhammad SAW beserta dengan pengikutnya. Tak hanya itu, mereka juga diboikot dalam perniagaan dan perdagangan, hingga membuat para pengikut Rasulullah SAW mengalami kesulitan dan tidak memiliki apa-apa. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain memasrahkan nasib dan keberlangsungan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya, Rasulullah SAW melakukan hijrah dari tanah kelahirannya menuju kota Madinah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Rasulullah SAW beserta seluruh pengikutnya pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan rumah dan kampung halaman serta mengumpulkan sisa-sisa kekayaan yang mereka miliki untuk diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka benar-benar telah hijrah di jalannya, maka semakin dilimpahkan rezeki kepada mereka. Di Madinah kehidupan dan dakwah mereka semakin membesar, bahkan kesuksesan, kemakmuran, keberhasilan, dan kejayaan mereka tersebar hingga ke Makkah. Di Madinah pun, kedatangan sang Rasul dan kaum muslimin disambut baik oleh penduduk Madinah. Dalam buku Kisah Teladan Sepanjang Zaman, Rasulullah dan para sahabat karya Syekh Muhammad Yusuf menyebutkan, orang yang pertama kali melihat kedatangan Rasulullah SAW adalah seorang Yahudi. Pada saat itu orang Yahudi tersebut melihat kedatangan mereka dari atap rumahnya. Setelah itu ia langsung berteriak keras memanggil penduduk Madinah untuk memberitahukan mengenai kedatangan Rasulullah SAW. Penduduk Madinah pun segera keluar dan pergi ke batas kota untuk menyambut kedatangan mereka. Namun, orang-orang belum pernah melihat wujud dari Rasulullah SAW. Pada saat itu kaum Ansar langsung mendatangi dan menyalami Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena mereka mengira Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dalam Al-Bidayah, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar tiba di kota Madinah, saking bahagianya penduduk di sana banyak kaum wanita dan anak-anak membacakan syair.
yang artinya, telah muncul bulan purnama ke atas kami yang datang dari bukit Saniyatil Wada, wajib bersyukur atas kami dan atas ajakannya kepada Allah. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.